Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaktian, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 62 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian kedua dengan judul Dokter Jagat. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Henny sebagai Putri, Sandy Depok sebagai Abang Becak, Eni Budiono sebagai Dokter Tantri, Neni Haryoko sebagai Darti, Lukman Tambosi sebagai Sabar, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang, flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Pada kisah bis antar kota diceritakan, ketika Putri mengendarai kendaraan bermotornya, dia mengalami kecelakaan akibat seorang abang beca main serobot jalan yang tidak searah. Sehingga Putri tak mampu menghindarinya. Maka antara motor dan beca itu terpaksa tabrakan, hingga mengakibatkan Putri dan Galang terpental. Sementara suasana masih pagi, sehingga belum banyak lalu lintas yang lalu lalang. Aduh, kakiku, Mas. Sabar, Putri. Kakiku Tenang. sakit sekali. Biar ku angkat motornya dulu. Tahan dulu sakitnya ya. Bagaimana, Mas? Tidak apa-apa kan? Aduh, kakiku, Mas. Kakiku berdarah, terkena besi. Bagaimana kalau kita bawa saja ke dokter dekat dari sini, Mas, untuk pertolongan sementara? Iya, sebaiknya memang begitu. Ya, Putri? Iya. Iya, Non. Karena luka di kaki Non cukup parah. Maafkan saya ya, Non ya. Darahnya banyak yang keluar, Mas. Bagaimana kalau kita bawa ke dokter? Kita angkat saja ke becak saya. Kasihan, Mas. Ayolah, cepat. Mau saya suntik, Nak? Tidak, Dok. Saya takut dengan jarum suntik. Tidak apa-apa. Ini hanya untuk pertahanan tubuh saja. Dan yang penting, agar jahitan pada yang luka nanti tidak begitu sakit. Bagaimana? Karena lengan yang terkelupas cukup panjang juga. Kurang lebih 9 cm. Tapi sakit, dokter. Sudahlah, jangan seperti anak kecil. Maaf ya. Akhirnya Putri terpaksa dibawa ke tempat puskesmas terdekat. Ia lalu dirawat. Sementara itu, abang becak yang berada di teras puskesmas merasa takut akibat menjalankan becak dengan sembrono. Mas, jangan membawa saya ke polisi ya. Saya tidak punya uang. Maafkan saya, Mas. Semalam saya hanya dapat uang 1.000 rupiah. Tapi Bapak telah melakukan kesembronoan. Seharusnya Bapak bisa memilih jalan lain, kan? Bukankah jalur itu hanya satu arah? Benar, Mas. Saya jangan dibawa ke polisi ya. Saya bersedia menyicil kalau saya disuruh membayar biaya dokter, Mas. Bapak punya SIM becak? Saya punya, Mas. Ini. Bapak telah mempunyai surat izin mengemudikan becak. Kenapa Bapak tidak patuhi peraturan lalu lintas? Dan saya lihat rambu-rambu lalu lintas di Solo ini cukup jelas. Apalagi dengan program Solo Berseri. Bersih, sehat, rapih, indah. Salah satu dari bagian itu adalah masalah berlalu lintas. Dan pagi ini, Bapak adalah salah seorang pengemudi becak yang membuat ketidakrapian suasana di jalan satu jalur tadi. Iya, Mas. Maafkan saya, Mas. Saya memang bersalah. Lain kali saya tidak akan mengulangi lagi, Mas. Iya, Bapak bisa saja berkata begitu. Karena Bapak sedang menghadapi masalah. Melakukan kesalahan akibat kecerobohan berlalu lintas. Benar, Mas. Saya... Sudahlah, Pak. Jangan berjanji pada saya. Lebih baik Bapak berjanji pada diri sendiri. Itu yang lebih baik. Sebab berjanji pada orang lain sering diingkari. Tapi kalau berjanji pada diri sendiri, akan selalu ingat terus.
Bagaimana dokter? Dia cukup tegang akibat luka itu. Tapi dok, sekarang sudah membaik. Dia hanya takut disuntik sebenarnya. Maaf, saudara kakaknya? Iya, saya kakaknya. Apakah dia perlu perawatan yang serius, dokter? Tidak. Kulit yang terkelupas itu sudah saya jahit. Lainnya itu tidak ada. Bagaimana kalau saudara masuk dulu? Ya, saya terpaksa mendiami puskesmas dengan rumah seperti ini. Maklumlah. Mari silakan. Sebentar dok. Lalu berapa kami harus mengganti biaya itu dok? Dan saya boleh menyicilnya lain waktu. Maklum Bu Dokter, saya ini orang melarat. Sudahlah Pak. Bapak tidak usah memikirkan biaya itu. Yang penting Bapak harus berjanji pada diri sendiri. Jangan bersifat gampangan dan main serobot seperti tadi. Tapi saya yang bersalah, Mas. Iya, saya tahu. Tapi hanya itu pesan saya. Bapak sekarang boleh pulang, ya. Masalah biaya biar kami saja yang tanggung. Dan motor itu juga tidak begitu parah rusaknya. Tapi satu hal yang perlu Bapak ingat. Iya, Mas. Jangan ceritakan kejadian ini pada istri Bapak. Karena akan membuat kalut keluarga Bapak. Nah, kalau Bapak hendak kembali, silakan. Bukankah seharusnya beca Bapak berjalan pada malam hari saja? Beca yang bercatkan putih hanya diperbolehkan jalan pada malam hari. Betul kan? Benar, Mas. Kalau begitu, saya mengucapkan banyak terima kasih, Mas. Sekali lagi, maafkan saya, Mas. Sebenarnya kesal juga kalau bertemu orang semacam dia. Main serobot. Tapi kasihan juga melihat keadaannya. Semoga saja dia tidak mengulang kecerobohannya itu. Silakan minum, Mas. Oh, terima kasih, Dok. Terima kasih. Jangan panggil saya dokter. Loh, kenapa? Bukankah Dokter Tantri adalah dokter jaga di puskesmas ini? Maaf, dokter ini lucu. Padahal setiap dokter kebanyakan akan bangga dengan sebutan itu. Tapi dokter saya mungkin agak lain. Panggil saja saya Tantri. Tapi saya lebih senang memanggil dokter kok. Apakah aku hanya ini pantas menyandang gelar dokter? Padahal perasaanku ini, aku ini hanya masih duduk di fakultas kedokteran. Dan sebenarnya, aku malu dipanggil dokter olehnya. Maaf dok, kalau tidak salah, Dokter Tantri pernah ditayangkan di TVRI daerah. Karena Dokter Tantri termasuk wisudawati dari 40 dokter yang tergolong punya disertasi yang baik. Itu hanya kebetulan saja. Ada seorang wisudawati yang wajahnya mirip dengan saya. Iya, itu hanya mungkin. Dan sepertinya saya yakin, karena dokter masih muda sekali. Saya hampir setengah tahun di puskesmas ini, Mas. Maaf, dokter jangan bohongi saya. Saya melihat di katalog, di papan pengumuman depan, dokter baru 3 bulan di puskesmas ini. Dokter berasal dari Bali, bukan? Gila. Dia... tapi... maaf. Apakah saudara seorang aktor? Maksudku, aktor pemain sinetron begitu? Dokter terlalu jauh dalam menebak. Yang namanya televisi itu, saya belum masuk di gedungnya. Oh ya? Saya hanya sering lewat di depannya saja, di Senayan. Tapi saudara mirip sekali dengan pemeran sang pangeran saat itu. Di Jakarta itu banyak sekali orang yang mirip, dokter. Oh ya, bagaimana dengan keadaan Putri? Apakah sudah bisa saya bawa pulang? Kasihan keluarganya yang di rumah belum diberi kabar. Sebentar ya. Kenapa aku jadi simpatik pada pemuda itu? Aneh. Padahal dalam hidupku aku belum pernah tertarik sedemikian pada laki-laki. Apakah lantaran aku baru pertama kali bertemu? Tidak. Itu hanya perasaanku saja. Dokter,
Di mana Mas Galang sekarang? Dia ada di ruang tamu. Apakah kau hendak pulang sekarang? Iya, Dok. Badanku sudah enak dan tidak pusing lagi. Baiklah, saya akan antarkan. Tidak usah, dokter. Biar Mas Galang sendiri yang mengantarnya. Tapi Nona perlu saya antar. Sebentar ya. Baik sekali dokter itu. Aku jadi teringat cerita drama televisi. Tokoh seorang dokter yang sangat baik hati. Tapi apa saja yang dibicarakan dengan Mas Galang tadi? Sepertinya Putri berusaha menghindari dari kecurigaannya terhadap Galang dan Dokter Tantri. Dokter Tantri memang tergolong dokter yang cekatan. Dia berkulit sawo matang dan tampak manis. Sesaat kemudian Dokter Tantri telah mengeluarkan mobil dinasnya guna mengantarkan Putri ke rumahnya. Galang pun membimbing Putri menuju mobil itu. Nah, sekarang biarlah motor ini di sini. Nanti saja kalau ada waktu longgar diambil. Baik, Dok. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Kini Putri dan Galang telah sampai di rumah. Dokter itu pun segera kembali setelah berbincang-bincang dengan keluarga Putri. Mereka mengisahkan tentang kejadian yang dialami bersama Abang Beja. Tapi untunglah dekat dengan puskesmas ya. Lalu bagaimana dengan kau, Lang? Saya tidak apa-apa kok, Bule. Hanya baret sedikit. Itu namanya bejomu, Lang. Baru sekali kesini mendapat halangan. Loh, tapi Mas Galang malah senang loh, Bu. Karena bisa kenalan dengan Dokter Tantri. Wah, kau ini kok bisa-bisanya berkata begitu toh, Putri? Orang mendapat musibah kok malah senang. Kalau tidak kamu ya tidak ada. Loh, Ibu tidak percaya sama Putri? Kalau saja Mas Galang tidak menyangkal, tadi keduanya asik sekali ngobrol loh, Bu. Terus? Ya, aku jadi cemburu, Bu. Bisa-bisanya kau ngarang, Putri. Ya, begitu itu adikmu, Lang. Pokoknya, Mas Galang harus lama tinggal di sini. Sebab, sejak Putri pindah ke Solo, Mas Galang belum pernah kemari. Apakah lantaran kami ini tergolong paling miskin di antara saudara-saudara Pak De Abbas? Bukan masalah itu, Putri. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Dia itu sukanya memang begitu, Lang. Itu kalau sedang membicarakan masalah keluarga, yang dibahas masalah Bule dan pamanmu. Kenapa ya, Bu? Kita ini paling melarat sendiri. Begitu itu yang selalu dibicarakan. Tapi nyatanya kan benar, Bu. Kita tergolong paling tidak punya di antara saudara-saudara Pak De Abbas ya almarhum. Putri, harta bukanlah ukuran. Sudahlah, itu memang kebiasaan adikmu, Lang. Sekarang aku mau ke belakang dulu ya, buatkan minuman. Baik, Bule. Nah, satu contoh, Mas. Kalau Mas Galang memanggil adik-adik Bude Abbas yang Putri, pasti dengan sebutan tante. Tapi kalau kepada ibu, Bule. Nah, itu satu contoh yang nyata. Habis ibumu sendiri yang ingin dipanggil Bule. Dulunya aku juga memanggil tante. Tapi memang pantas dengan panggilan Bule, Mas. Kedengarannya memang kampungan, tapi lebih dekat loh, Mas. Soalnya, kalau namanya tante,
itu bisa timbul beberapa alternatif, Mas. Lagumu itu seperti pengamat saja, Loh, Tri. aku kan mengikuti jejak Mas Galang. Jadi KKO, kerja kanan kiri oke. Dari jadi kerani sampai kerja kantor harus bisa. Sebab aku tidak boleh mengandalkan sarjanaku kelak. Belum jadi sarjana sudah sombong. Apalagi kalau jadi sarjana nanti. Loh. Bukan masalah sarjana aku jadi sombong, Mas. Tapi untuk mawas diri. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan untuk mencari pekerjaan. Nah, itulah semboyan seorang sarjana. Jika seandainya semua lulusan sarjana mempunyai teori sepertimu dan bisa menjalankan praktek, wah, betapa hebatnya negeri kita ini. Mudah-mudahan, Mas. Sekarang Mas Galang mandi dulu deh. Putri tidak senang bicara sama orang yang belum mandi. Baiklah, Tuan Putri. Iya kan, Mas? Kau itu ada-ada saja, Putri. Sejak kapan sih kamu jadi dramawan? Tapi buktinya ya kan. Nah, begitu.